bersambung. Dia domirnya bersambung. Maksudnya bersambung dengan isim, fiil atau harf. Jelas ya? Domir bersambung langsung dengan isim, fiil dan harf. Nah, domir jenis ini terbagi menjadi dua macam, yakni baris dan mustatir. Baris apa tadi artinya baris? Nampak. Mustatir tidak nampak. Paham? Saya ulangi. Domir muttasil terbagi berapa? Dua. Ada yang baris nampak dan ada yang mustatir tidak nampak. Kalau yang munfasil tadi pasti apa? Baris. Pasti baris. Kan sudah ada tadi ya. Yang munfasil pasti baris. Lihat contohnya tadi, huwa huma hum. Nampak kan? Kelihatan, dilihat oleh mata. Iyahu iyahuma iyahum. Itu kelihatan. Berarti pasti baris dia, nampak. Sementara yang muttasil ada yang baris dan ada yang mustatir. Domir baris. Domir baris artinya adalah domir yang nampak, sebagaimana telah berlalu. Dan dia terbagi tiga. Domir baris, mustatir, yang baris terbagi tiga. Pertama yang marfu, berkedudukan rofa, yaitu doroba. Ini bersambung dengan apa ini? Bersambung dengan fiil. Kan domir muttasil kita bahas. Muttasil apa artinya tadi? Bersambung. Bersambung dengan isim, fiil atau harf, terserah salah satunya. Nah, di sini yang pertama contoh bersambung dengan fiil. Doroba, mana domirnya? Mana domirnya? Alif. Iya, alif. Dorobu, mana domirnya? Wow. Kalau alif itu artinya apa? Huwa atau huma? Huma ya, dua orang dia. Isnain kan? Dorobu artinya mereka kan? Ya, hum, sama dengan hum. Dorobata, mana domirnya? Alif lagi, alif. Ya, hanya dia bermana hiya. Satu orang dua orang perempuan, afan, huma juga. Saya ulangi, dia bermana huma untuk perempuan. Kalau doroba yang tidak pakai ta, laki-laki. Atau saya tulis saja. Jadi kalau tidak pakai ta, maka alifnya ini bermana huma yang laki-laki kan? Iya, yang laki-laki. Kalau dia pakai ta, dorobata, maka alifnya bermana apa? Huma juga, tapi untuk perempuan. Bisa dibedakan ya? Baik. Kalau dorobna, mana domirnya? Nunnya. Dorobna domirnya adalah nun. Nah itu bermana hunna. Bermana apa? Hunna atau setara mananya dengan hunna. Bermana mereka perempuan. Paham? Baik, bisa antum tulis kalau belum tahu. Jelas ya? Dorobna domirnya nun. Nah, itu setara dengan hunna. Bermana mereka perempuan. Kemudian dorobta, mana domir? Ta. Ini setara dengan anta. Kamu laki-laki. Paham ya? Dorobtuma. Nah, tuma setara dengan antuma, laki-laki. Dorobtum setara dengan antum. Tumnya ya, domirnya yang tum. Bermana apa itu? Kalian kan? Kalian, laki-laki. Jama. Dorobti. Ti itu apa? Nah, domirnya ti. Bermana anti. Dorobtuma. Nah, tuma di sini sama dengan sebelumnya, tapi ini untuk perempuan. Dorobtunna, setara dengan antunna. Apa artinya antunna? Kalian para wanita. Yang dorobtunna, tunna bermakna kalian wanita. Dorobtu, domirnya mana? Tu itu sama dengan ana, saya. Apakah itu perempuan maupun laki-laki? Dorobna panjang. Ya. Dorobna, na-nya itu dan alif domir namanya. Domir setara dengan nahnu, kami. Bisa laki-laki, bisa perempuan.
Nah, domir-domir ini kemungkinan besarnya dia fa'il atau naibul fa'il. Fa'il atau naibul fa'il. Kalau dia fi'ilnya, kan kemarin sudah kita pelajari fi'il itu ada dua, ada yang pasif, ada yang aktif kan? Pasif apa bahasa Arabnya? Majhul. Yang aktif ma'lum ya. Nah, tergantung fi'ilnya. Kalau fi'il yang bersambung dengan domir-domir yang barusan kita baca itu adalah majhul atau pasif, maka dia naibul fa'il. Tapi kalau fi'ilnya adalah ma'lum, aktif, maka dia fa'il. Paham maksud saya? Atau saya terangkan lagi. Ini pasif atau aktif? Ma'lum atau majhul? Kemarin juga saya sudah terangkan. Kalau dia majhul atau pasif, itu ciri-cirinya dia di dhamma pertama, di dhamma huruf pertamanya, dan di kasrah huruf sebelum terakhir. Kalau dia madi, kalau dia madi. Kalau dia mudhari, dhamma huruf pertama dan kasrah sebelum fathah sebelum terakhir. Ini mudhari. Kalau antum dapati fi'il madi seperti ini modelnya, maka dia majhul, bukan ma'lum. Kalau antum dapat fi'il mudhari seperti ini modelnya, maka dia apa? Majhul, bukan ma'lum. Misalnya contoh, daraba ini ma'lum atau majhul? Ma'lum kan? Kalau saya dhamma di sini kemudian di kasrah, jadinya duriba. Ini ma'lum atau majhul? Majhul kan? Dhamma pertama sebelum terakhir di kasrah. Kalau mudhari yadribu, ma'lum atau majhul? Ma'lum ya? Tidak sama dengan ini, berarti ma'lum. Kalau dia majhul, bagaimana caranya? Dhamma pertama sebelum terakhir di fathah. Jadi yudrab. Sekarang ini ma'lum atau majhul? Ma'lum. Kalau dia ma'lum, berarti domirnya ini kemungkinan besar fa'il atau naibul fa'il? Fa'il. Kalau yang majhul, cari naibul fa'il. Kalau yang ma'lum, cari fa'il. Kalau saya rubah jadi duriba, ini apa? Naibul fa'il. Paham ya? Sama juga ini. Kalau ini fa'il atau naibul fa'il? Sekarang fa'il. Kalau dirubah jadi duribata, ini apa? Naibul fa'il. Apa lagi? Yang waw jamaah sama juga. Kalau dorobu, ini apa wawnya? Fa'il atau naibul fa'il? Fa'il, karena ma'lum kan. Kalau dirubah jadi duribu, ininya naibul fa'il, dan seterusnya, sama. Dipaham ya? Baik. Nah, jadi di samping kemungkinan fa'il, kemungkinan besar dia fa'il atau naibul fa'il. Ya, maksudnya seperti yang kita terangkan di papan tadi. Dia menjadi fa'il kalau fiilnya ma'lum, dia menjadi naibul fa'il kalau fiilnya majhul atau pasif. Baik. Itu dhamir baris yang pertama. Dhamir marfu'. Sebab fa'il itu, fa'il dan naibul fa'il apa hukumnya? Rafa atau nasab atau jar? Fa'il dan naibul fa'il. Rafa, makanya hukumnya atau kedudukannya rafa tadi. Yang kedua, dhamir baris yang mansub. Yang kedua, dhamir baris yang mansub. Yang berkedudukan nasab, yaitu akromahu, akromahuma, akromahum. Di situ domirnya bersambung dengan apa? Isim fil harf, fil ya, bersambung dengan fil lagi. Nanti akan datang yang bersambung dengan harf dan yang bersambung dengan isim. Akromahu, akromahuma, akromahum, akromaha, akromahuma, akromahunna, akromaka, akromakuma, akromakum, akromaki. Itu salah cetak, banyak salah. Di kasrah kafnya, akromaki, akromakuma, akromakunna, akromani, akromana. Baik. Akromahu, mana domirnya? Hu. Apa artinya hu?
Huwa ya, dia. Akramahuma, mereka berdua kan, laki-laki ya. Akramahum, mereka laki-laki. Akramaha, apa maknanya? Ha di situ dia semana dengan hiya. Akramahuma, akramahunna, ini dan seterusnya sama dengan yang sebelumnya. Bisa? Coba Abu Muhammad. Akramaha apa artinya tadi? Dia apa? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Ha. Atau dari awal akramahu, hu-nya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berapa orang? Sendiri. Akramahuma, 2 laki-laki. akramahum, Mereka laki-laki. akramaha, 1 perempuan. iya, sama dengan hiya. Akramahuma, 2 perempuan. akramahunna, Mereka perempuan. akramaka, ka. Satu orang? Iya. Satu orang laki-laki, engkau, artinya sama dengan anta. Akramakuma, 2 orang. iya, engkau berdua, kalian berdua. Akramakum, kalian, ya, laki-laki. Akramaka, ki ya, ki itu berarti satu orang perempuan, engkau wanita, sama dengan anti. Akramakuma, 2 orang perempuan. Akramakunna, banyak orang perempuan, kalian ya, perempuan. Akramani, apa mana domirnya itu akramani? Bukan nun ya, iyanya. Nunnya itu namanya nun wikoya. Nun apa? Nun wikoya. Nun wikoya itu artinya nun penghalang, tameng. Ya, kenapa bisa dibilang nun tameng, nun yang menjadi tameng? Kan akroma fiil. Akroma apa? Fiil. Fiil itu bisa dikasrah atau tidak? Fiil. Yang boleh dikasrah hanya isim kan? Makanya tandanya isim salah satunya adalah kasrah. Fiil tidak bisa dikasrah. Baik. Ketika bersambung dengan ya, domir ya itu ya mutakalim namanya, ya yang bermana pembicara, saya. Dia apa? Ya cocoknya dengan apa? Ya cocok dengan fathah atau kasroh? Kasroh. Mengharuskan fiil di kasroh. Padahal fiil tidak bisa di kasroh. Untuk melindungi ini dibawalah nun wikoya tadi. Namanya nun tameng. Dia tameng penghalang untuk menghalangi fiil supaya tidak di kasroh. Makanya tetap dibaca akromani. Dia selamat dari kasroh karena sudah ada nunnya yang di kasroh. Paham ya? Ini nun apa namanya tadi? Nun wikoya. Nun yang merupakan tameng atau perisai yang menghalangi fiil supaya tidak di kasroh. Jadi kesimpulannya mana domirnya? Ya mutakallim namanya, ya yang pembicara. Artinya saya sama dengan ana. Akromana itu sama dengan nahnu ya. Nahnu, kami, laki-laki atau perempuan. Domir-domir ini yang kita bahas barusan itu adalah kemungkinan besar maf'ulun bih. Kemungkinan besar dia juga maf'ulun bihi. Paham ya? Sama dengan iyahu, iyahuma tadi. Ya, hanya bedanya kalau iyahu, iyahuma, iyahum itu domir terpisah, tidak bersambung dengan fiil. Kalau ini bersambung dengan fiil. Paham? Tadi kan sudah lewat. Iyahu, iyahuma, iyahum kemungkinan besar apa? Maf'ulun bih kan? Ini juga kemungkinan besar maf'ulun bih. Apa bedanya? Nah, kalau tadi terpisah, yang ini bersambung. Taib. Kemudian domir baris yang ketiga yaitu domir baris yang majrur, yang dibaca khafat, berkedudukan khafat. Dia sama dengan domir mansub. Dia sama dengan domir mansub. Maksudnya sama lafadznya dengan yang sebelumnya.
Hanya saja dia kemasukan amil khafat. Kalau tadi kemasukan amil nasab. Akramahu fiil. Fiil itu amil nasab atau bukan? Bisa jadi amil nasab atau tidak? Fiil. Dia bisa merofa dan bisa menasab. Berarti dia amil nasab juga kan? Iya. Sama dengan apa kemarin, inna, kana, itu bisa merofa dan menasab. Nah, sementara yang ini dia kemasukan amil khafat. Apakah itu jer, huruf jer atau huruf sumpah atau mudhafun ilai kan, idhofah. Karena itu saya contohkan dua di situ yang pakai huruf jer dan idhofah. Itu bihi, bihima, bihim. Ini sama lafadznya dengan yang di atas. Ya, bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, kemudian biki, bikuma, bikunna, bina. Nah, perhatikan bihi, hinya itu domir, artinya dia, laki-laki. Bihima, dia mereka berdua laki-laki. Bihim, him, mereka laki-laki. Dan seterusnya sama artinya dengan yang di atas. Hanya bedanya di sini pakai huruf jar, yang di atas pakai fiil. Dan huruf jarnya itu bisa antum rubah. Di situ pakai apa? Bi. Pakai bihi, ya kan? Bi. Bisa juga pakai fi. Jadinya fihi. Bisa pakai min. Jadinya minhu. Jadinya apa? Minhu. Bisa an. Jadinya anhu. Kenapa minhu tidak dikasr? Jadi kalau dia fihi, ini bisa dikasro, bisa di dhammah. Paham ya? Kalau sebelumnya kasro, maka dia dikasro. Saya kasih ketentuan. Kalau sebelum dhamir ini dikasro, maka dia kasro juga. Kalau sebelumnya disukun, maka bisa dua. Bisa di dhammah, bisa di kasro. Paham? Kalau sebelumnya fathah atau dhammah, maka pasti dhammah. Misalnya di antara huruf jar nanti seperti rubba. Ini huruf jar ya, belum antum dapat di sini. Nanti akan ada di tufah. Rubba ini huruf jar juga. Kalau dia bersambung dengan hu, dibaca hu, hi, hu atau hi? Hu, ya kan? Jadi dibaca kasroh satu keadaannya ketika di kasroh sebelumnya. Kalau dia disukun sebelumnya, maka bisa dua keadaan. Paham ya? Hanya yang fihi ini paling seringnya di kasroh, yang minhu paling seringnya di dhammah. Paham? Makanya di situ bihi. Kenapa hi? Nah, karena sebelumnya kasroh. Seandainya sukun bisa dua-duanya, bisa di dhammah, bisa juga di kasroh. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah, kalau sebelumnya fathah atau dhammah, di dhammah. Paham ya? Seperti ini tadi, rubba. Di fathah sebelumnya, berarti dia di dhammah, tidak mungkin di kasroh. Jelas ya? Tidak mungkin di kasroh. Itu contoh yang bersambung dengan huruf jar. Contoh di bawah yang bersambung dengan isim. Ini mudhafun ilaih. Kitabuhu. Kitabuhu. Kenapa dibaca hu? Kitabuhu. Kenapa dibaca hu? Banyak di dhammah. Kalau seandainya banyak di kasroh, majrur misalnya, kitabihi. Jangan kitabihu. Agak sulit diucapkan. Paham ya? Jadi tergantung huruf sebelumnya dia. Kitabuhuma. Dibaca huma ya. Kalau seandainya bi-nya di kasroh, kitabihima. Kitabihima. Dimengerti ya? Kitabuhum. Kalau di rofa. Kalau di nasab, kitabahum. Di fat tetap di dhammah ya. Kalau di jar, kitabihim, di kasroh hanya. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhum. Itu salah atau benar itu? Salah cetak atau tidak itu? Salah ya, kitabuhunna seharusnya. Antum ganti mim jadi nun, tasdid.
kita buhunna. Kita buhunna. Antum perbaiki di baris kedua yang ujung. Kita buha, kita buhuma, kita buhunna. Ya kalau tergantung sebelumnya. Kalau dia majrur sebelumnya dibaca kita bihinna. Kalau dia marfu atau mansub berarti dibaca dhammah, kita buhunna. Kita buka. Nah, kalau ini kita buka, laki-laki ya ka. Kalau seandainya di kasroh banyak, dibaca apa? Kita bika atau kita biki? Kita bika ya, tetap ka dia. Kenapa? Karena kalau di kasroh jadi perempuan. Nah, ini lain dia, keluar dari kaidah yang asal tadi. Paham ya? Ya. Kita bukuma. Ya, kita bukuma. Taib. Kalau ini di kasroh bisa dua-duanya sebenarnya. Kita bikuma bisa juga kita bikima, hanya yang sering kita bikuma. Kita bikum. Kita buki. Kita buki. Kemudian kita bikuma, apa kita bukuma. Kita bukunna. Kemudian kita kita buna. Kalau kita itu selalu di kasroh banyak ya. Selalu di kasroh karena menyesuaikan dengan ya. Taib. Nah, domir-domir itu baik yang bihi, bihima, bihim atau kita buhu, kita buhuma, kita buhum dan seterusnya itu irobnya pasti majrur. Pasti apa? Majrur atau khafat. Kenapa? Karena kemasukan amil khafat, huruf jar yang di atas, yang di bawah tadi apa? Mudhaf nilai. Jelas ya? Taib. Jadi kemungkinan besar dia irobnya apa? I'rabnya adalah majrur.